Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Bro, gue pernah ngerasain momen paling lucu sekaligus paling nyesek di bandara. Lo tahu kan, lagi scroll aplikasi tiket, tiba-tiba nongol tulisan promo 0 rupiah. Otak gue langsung ngegas kayak abis minum kopi susu 2 gelas. Wah, ini rezeki anak soleh, ini tanda semesta. Ini jalan ninja buat liburan tanpa bikin rekening nangis. Gue klik, gue pilih tanggal, gue pilih rute, gue senyum-senyum sendiri kayak baru diakses gebetan. Pas mau bayar, muncul biaya ini tuh. Bagasi bayar, pilih kursi bayar, bayar administrasi, bayar kenapa gue lahir di era harga naik. Di situ gue sadar, bro, 0 rupiah itu cuma judul sinetron. Episode aslinya, dompet tetap jadi korban. Nah dari situ juga gue jadi kepo. Kenapa sih maskapai itu katanya rugi terus? Tiap tahun berita isinya utang menumpuk, cash flow seret, minta suntikan dana. Tapi anehnya masih banyak orang yang pengen bikin maskapai, pengen masuk bisnis ini, pengen punya sayap sendiri gitu. Bahkan negara-negara masih mati-matian nyelamatin maskapai nasionalnya. Kalau ini bisnis beneran rugi kayak warteg jualan rugi tapi tetap buka, berarti ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar angka merah. Pertama, kita harus setuju satu hal, pesawat itu bukan cuma kendaraan. Pesawat itu alat pemindah waktu. Lo biasanya dari Jakarta ke Bali naik mobil bisa berapa jam? Bisa jadi lo udah sempet bertengkar sama playlist sendiri, sempet kram, sempet mikirin mantan, sempet mikir kenapa hidup gue begini. Tapi kalau naik pesawat 1-2 jam lo udah nyampe, bisa langsung posting landing sambil pura-pura hidup lo rapi. Nah, memindah waktu ini efeknya gede banget buat ekonomi. Orang bisa bisnis cepat, barang bisa nyampe cepat, pariwisata jadi hidup, kota yang tadinya jauh jadi terasa dekat. Penerbangan itu bikin peta ekonomi berubah bro, kayak lo ngedit jarak di Google Maps tapi versi nyata. Lo bayangin ya, bisnis lain itu bisa mulai kecil. Jualan kopi, lo bisa mulai dari termos, meja lipat, tenda. Jualan baju, bisa dari online dulu, modal foto bagus, caption sok puitis, beres. Tapi kalau bikin maskapai, lo nggak bisa bilang gue mulai dulu pakai motor, nanti gue upgrade jadi Boeing. Nah nggak ada bro. Pesawat itu barang super kompleks, regulasinya ketat, safety-nya nggak bisa ditawar. Jadi begitu lo masuk, lo langsung masuk liga mahal. Ini kayak lo baru belajar futsal, tapi tiba-tiba disuruh main di final Piala Dunia. Salah sedikit, bukan cuma kalah, bisa tragedi. Coba kita lihat kenapa rugi itu sering banget muncul. Yang pertama, biaya tetap. Pesawat itu aset mahal. Walaupun harganya beda-beda tergantung tipe dan diskon, intinya tetap mahal. Dan bukan cuma beli pesawat, lo juga harus bayar leasing, bayar bunga, bayar perawatan rutin, bayar suku cadang, bayar hangar, bayar biaya parkir, bayar training crew, bayar compliance, bayar asuransi, bayar slot bandara, bayar sistem IT, bayar ini itu sampai kepala lo pengen jadi pramugari aja biar bisa senyum sambil nyembunyiin stres. Yang bikin nyesek, pesawat itu walaupun lagi nggak terbang, dia tetap minta makan. Kayak lo punya ruko di SKBD, lo buka tutup toko, tetap bayar sewa. Pesawat itu ruko yang bisa terbang, tapi tagihannya juga bisa bikin lo pengen teleport ke luar negeri. Terus yang kedua, bahan bakar. Pesawat nggak minum bensin Pertalite bro. Dia minum jet fuel, dan jet fuel itu harganya bisa kayak mood mantan, naik turun nggak jelas. Kalau minyak dunia naik dikit, CFO maskapai langsung insomnia. Karena bahan bakar bisa makan porsi gede dari total biaya, bisa makan porsi besar dari total biaya sering di kisaran 20-30%, dan pas harga minyak dunia lagi naik, porsinya bisa makin brutal. Jadi maskapai itu hidupnya kayak main game survival. Satu sisi lo harus isi bahan bakar biar bisa terbang, sisi lain lo harus jaga biaya biar nggak kebakar. Ada yang pakai strategi hedging, bahasa simpelnya ngunci harga biar nggak kebawa arus harga minyak yang galau. Tapi hedging juga bukan jaminan bahagia, bisa jadi bumerang kalau salah timing. Intinya fuel itu bikin bisnis ini selalu deg-degan. Yang ketiga, manusia dan safety. Ini bukan pabrik mie instan yang bisa asal rekrut. Pilot, engineer, teknisi, cabin crew semua butuh training panjang, lisensi, jam terbang, sertifikasi, dan mereka nggak bisa dibayar murah. Lo nggak mungkin gaji pilot UMR aja ya, yang penting semangat. Bro, itu pilot bawa ratusan nyawa. Salah satu tombol aja bisa bikin tragedi. Engineer juga sama. Jadi cost SDM di sini tinggi, tapi itu harga yang wajib dibayar demi keselamatan. Dan di dunia penerbangan, hemat itu cuma boleh di area yang nggak ngancem nyawa, bukan di baut, bukan di prosedur, bukan di inspeksi.
Nah, udah biaya tetap gede, fuel mudi, SDM mahal, masih ada satu lagi yang bikin maskapai kelihatan rugi, perang harga. Lo pasti pernah lihat tiket super murah, apalagi rute rame. Kenapa bisa murah? Karena kompetisi. Banyak maskapai ngejar penumpang, ngejar load factor, ngejar pangsa pasar. Akhirnya cara paling gampang ya diskon. Ini kayak perang warteg, satu jual nasi 10.000, sebelahnya jual 9.000 plus kerupuk, sebelahnya lagi jual 8.000 plus es teh. Pelanggan seneng, tapi yang jualan pingsan. Di penerbangan, pelanggan sering cuma lihat angka tiket, tapi nggak lihat perang di belakangnya. Lo mungkin nanya, lah kalau gitu kenapa nggak naikin harga aja? Iya, nggak segampang itu. Penumpang punya pilihan. Begitu harga lo naik, mereka pindah ke kompetitor. Apalagi di era media sosial, sekali lo dicap mahal, netizen bisa bikin lo trending kayak skandal seleb. Jadi maskapai harus main di garis tipis antara harga cukup murah buat laku dan cukup mahal buat hidup. Dan garis itu tipis banget bro, kayak pinggiran kerupuk yang kalau kena angin langsung patah. Sampai sini, lo bisa paham kenapa laporan keuangan maskapai sering merah? Tapi bagian serunya baru mulai, apakah merah itu berarti bisnisnya bodoh? Atau ada layer lain? Karena faktanya banyak pihak masih mau main di industri ini. Negara masih ngejaga maskapai nasional, konglomerat masih bikin maskapai, investor masih ngintip. Berarti ada alasan yang lebih dalam dari sekadar tiket? Alasan pertama yang paling sopan dan sering dipakai, gengsi negara. Lo tahu konsep maskapai nasional, flag carrier? Itu bukan cuma perusahaan, itu simbol. Kayak tim nasional sepak bola. Kalau timnas kalah, netizen marah sebulan. Kalau maskapai nasional bangkrut, itu bukan cuma soal bisnis, tapi soal reputasi. Di luar negeri, maskapai nasional itu kayak kedutaan bergerak. Logo, seragam, makanan, bahasa, itu semua jadi representasi negara. Jadi saat krisis, pemerintah sering turun tangan. Bukan karena mereka hobi buang duit, tapi karena ini soal wajah. Lo boleh punya ekonomi naik turun, tapi lo nggak mau wajah negara jatuh di panggung global. Alasan kedua, maskapai sebagai corong, sebagai funnel buat ekosistem bisnis lain. Ini yang dipakai banyak konglomerat. Bayangin ada grup besar punya resort, theme park, hotel, agen travel, bahkan mungkin punya proyek bandara. Mereka bikin maskapai atau charter bukan buat untung dari tiket doang, tapi buat ngatur arus orang. Kalau lo bisa bawa turis langsung ke properti lo bisa isi kamar, isi restoran, isi taman bermain. Jadi walaupun maskapai rugi di tiket, properti dan pariwisatanya bisa untung gila-gilaan. Di kepala mereka maskapai itu kayak bus mewah yang tugasnya nganter pelanggan ke mesin uang utama. Alasan ketiga, ini plot twist yang bikin lo manggut-manggut. Uang maskapai itu nggak cuma dari tiket. Tiket itu besar di omzet, tapi tipis di margin. Yang sering jadi daging itu pendapatan tambahan ancillary revenue. Bagasi, kursi, makanan, priority, reschedule, semuanya itu kecil-kecil tapi ngumpul. Lo lihat satu orang bayar bagasi 300.000, kursi 100.000, makan 50.000, total 450.000. Kalau penumpangnya 100 orang di satu penerbangan, itu udah puluhan juta. Dan biaya tambahan ini marginnya bisa lebih enak karena biaya dasarnya nggak sebesar biaya ngangkat pesawat ke langit. Makanya maskapai low cost jago banget bikin menu dosa. Lo tinggal pilih, mau bayar bagasi, mau bayar kursi, mau bayar cepat, mau bayar tenang. Belum lagi iklan, pesawat itu billboard terbang. Livery, kabin, boarding pass, seat pocket, bahkan headrest bisa jadi tempat brand numpang lewat. Dan brand suka hal kayak gitu karena exposure-nya tinggi, ditambah lagi kargo. Lo pikir pesawat cuma bawa manusia? Di bawah perutnya ada barang, dokumen, paket, elektronik, macam-macam. Kadang kargo ini jadi penyelamat, apalagi di masa demand penumpang turun. Jadi maskapai yang pintar bisa diversifikasi penumpang plus kargo plus iklan plus layanan tambahan. Tapi masih ada satu mesin yang katanya paling gila dan paling bikin maskapai kelihatan seperti perusahaan finansial, program loyalty. Miles, points, frequent flyer. Di permukaan itu kelihatan kayak hadiah buat pelanggan setia, tapi di belakang itu bisa jadi bisnis sendiri. Mekanismenya begini, maskapai bikin mata uang bernama miles. Biaya bikin miles hampir nol, karena itu angka di sistem. Nah, miles ini dijual ke pihak ketiga, terutama bank dan perusahaan kartu kredit. Bank bayar cash, lalu bank kasih miles itu sebagai bonus ke nasabah supaya orang mau bikin kartu dan rajin belanja.
Maskapai dapat duit cash bahkan sebelum lo naik pesawat. Tapi ini juga ada risikonya bro, kalau miles kebanyakan dijual tapi manajemen kursi reward nggak rapi atau banyak yang nebus barengan di musim rame. Bisa jadi beban operasional dan bikin pelanggan ngamuk karena kok susah banget redeem. Lo sebagai konsumen ngerasa gua ngumpulin miles buat terbang gratis. Padahal lo juga lagi jadi bagian dari mesin ekonomi kartu kredit. Nah kalau mesin uangnya ada, kenapa masih sering delay terutama di maskapai murah? Di sini ada logika ekonomi lagi. Low cost itu main efisiensi. Mereka pengen satu pesawat terbang sebanyak mungkin dalam sehari. Semakin banyak sektor, semakin banyak peluang duit. Jadi turnaround time diperes, pesawat baru mendarat, sebentar-bentar bersih, boarding lagi, buffer kecil. Akibatnya kalau ada satu delay kecil karena cuaca atau antrean runway, domino efek langsung jalan. Dan jangan lupa, delay itu sering juga bukan murni salah maskapai doang. Bandara padat, gate rebutan, antrian take off, ATC, ngatur slot. Kadang satu bandara lagi sesak napas aja udah cukup bikin semua jadwal ketarik. Nah yang paling kerasa biasanya low cost karena buffer waktunya tipis. Jadi gangguan kecil di bandara bisa berubah jadi drama berantai. Satu telat, semua jadwal berikutnya ikut ketarik. Terus penumpang marah, netizen ngamuk, maskapai jadi villain. Padahal itu konsekuensi dari pilihan modal bisnis. Efisiensi maksimal, toleransi terhadap gangguan jadi minimal. Terus ada lagi layer yang jarang dibahas penumpang yaitu industri manufaktur pesawat. Dunia ini punya dua raksasa besar dan begitu ada krisis kepercayaan atau masalah kualitas, efeknya panjang. Delivery molor, biaya naik, leasing makin mahal, maskapai pusing. Di industri yang nyawa jadi taruhan, trust itu lebih mahal dari emas. Sekali ada masalah, penumpang jadi was-was, regulator makin ketat, dan maskapai harus adaptasi. Tapi lagi-lagi ini balik ke realita. Penerbangan itu ekosistem rumit, bukan cuma jual tiket terus terbang. Sekarang coba kita tarik kesimpulan sambil tetap gaya warkop. Kenapa maskapai katanya rugi, tapi orang masih bikin? Karena rugi di tiket itu cuma satu layer. Ada layer strategi negara, ada layer ekosistem bisnis, ada layer ancillary, kargo, iklan, dan ada layer loyalty yang bisa jadi pabrik cash. Tiket itu kayak pintu depan. Lo masuk rumah karena pintu depan, tapi harta karunnya ada di ruang belakang. Dan buat negara atau konglomerat, punya maskapai itu kayak punya remote control buat arus orang. Lo bisa bikin destinasi tertentu rame, lo bisa bikin jalur tertentu hidup, lo bisa mengunci slot, lo bisa jadi pemain penting di jaringan. Tapi biar lo nggak cuma dapet teori doang, gue ajak lo masuk ke dapur. Bayangin satu penerbangan pendek misalnya Jakarta-Surabaya. Di kepala penumpang, itu cuma 2 jam, duduk, tidur bentar, nyampe. Di kepala maskapai, itu lembar Excel hidup mati. Pertama mereka mikir berapa kursi yang harus keisi biar impas. Ini namanya break-even load factor. Bahasa gampangnya minimal penumpang yang harus naik biar nggak tekor. Kalau kursi 180, misal butuh 140 penumpang buat nutup biaya, berarti sisanya baru jadi ruang napas. Dan masalahnya kursi itu perishable bro. Hari ini nggak kepakai, besok nggak bisa dijual. Kursi kosong itu kayak nasi yang keburu basi. Harga tiket yang lo lihat itu hasil permainan yang disebut revenue management. Maskapai itu kayak pedagang tiket konser yang tiap jam ngecek permintaan. Di awal mereka lempar tiket murah buat ngisi kursi dan bikin orang heboh. Begitu mendekati hari H dan permintaan naik, harga naik. Kalau permintaan lesu, mereka bisa lempar promo lagi. Jadi kalau lo pernah merasa kok kemarin murah, hari ini mahal banget, itu bukan karena aplikasi benci lo, tapi karena mereka lagi ngatur supaya uang yang masuk pas dengan biaya yang keluar. Sekarang biaya penerbangan itu punya banyak lapisan. Ada yang gampang dilihat, ada yang kayak hantu. Yang gampang, bahan bakar, gaji kru, biaya bandara. Yang hantu, depresiasi pesawat, biaya sewa, biaya bunga, biaya pelatihan, biaya sistem reservasi, biaya compliance, biaya cadangan untuk maintenance besar. Pesawat itu harus ikut jadwal pemeriksaan. Ada cek yang kecil, ada yang besar. Setiap beberapa ratus jam terbang ada inspeksi. Setiap beberapa tahun ada pemeriksaan mendalam yang bisa bikin pesawat berhenti lama dan biaya bisa terasa seperti bayar renovasi rumah tapi rumahnya punya sayap. Terus ada biaya yang orang jarang bahas, biaya keterlambatan itu sendiri. Delay itu bukan cuma bikin penumpang marah. Delay bikin maskapai keluar duit ekstra.
Kru bisa overtime, pesawat bisa kehilangan slot, jadwal berantakan, penumpang connecting miss, maskapai harus rebook, kasih kompensasi, kasih hotel, kasih makan. Kadang satu delay kecil bisa jadi tagihan panjang. Makanya maskapai benci delay, tapi mereka juga kadang milih delay karena jadwal diperes. Ini paradoks. Lo pengen efisiensi maksimal, tapi efisiensi maksimal bikin sistem rapuh terhadap gangguan. Kalau lo lihat low cost carrier, modelnya fokus pada biaya rendah dan volume tinggi. Mereka pengen pesawatnya terbang sebanyak mungkin, karena pesawat itu aset mahal yang harus dipakai maksimal. Makanya mereka suka rute point to point yang sederhana, pesawat satu tipe biar maintenance gampang, cabin simple, layanan tambahan dijual terpisah. Filosofinya gue kasih lo kursi dan keselamatan, sisanya lo pilih sendiri mau bayar apa enggak. Itu yang bikin banyak orang cinta karena terlihat adil. Yang butuh layanan ekstra bayar, yang cuma butuh sampai tujuan ya bayar seminim mungkin. Sementara full service carrier, mereka mainnya beda. Mereka punya hub, punya jaringan koneksi, punya kelas bisnis, punya lounge, punya kerjasama aliansi. Mereka bisa jual tiket lebih mahal karena menawarkan kenyamanan dan konektivitas. Tapi biaya mereka juga lebih tinggi. Mereka harus jaga standar layanan, punya sistem transfer bagasi, punya catering lebih serius, punya jadwal yang lebih rumit. Kadang mereka bisa lebih tahan krisis karena punya segmen pelanggan bisnis yang lebih loyal, tapi kadang juga kena beban rute sosial politik yang bikin mereka kelihatan jadi tulang punggung negara sekaligus jadi karung pasir saat ekonomi jatuh. Terus ada fakta yang bikin banyak orang kaget. Maskapai itu bukan cuma berkompetisi sama maskapai lain. Mereka juga berkompetisi sama kereta cepat, bus, bahkan meeting online. Setelah pandemi banyak perusahaan sadar rapat bisa lewat Zoom. Jadi demand perjalanan bisnis yang dulu jadi sumber uang gede bisa berkurang. Maskapai harus ngejar penumpang leisure, penumpang liburan yang lebih sensitif harga. Makanya perang harga makin gila. Dan di sini muncul lagi layer ekonomi, harga tiket itu bukan selalu mencerminkan biaya sebenarnya, tapi mencerminkan strategi bertahan di pasar yang berubah. Ngomongin slot, ini penting. Bandara-bandara besar punya kapasitas terbatas. Jam-jam emas, misalnya pagi dan sore, slot itu kayak tanah di pusat kota. Kalau lo udah punya slot, itu aset. Kalau lo kehilangan slot, susah balik lagi. Jadi maskapai kadang mempertahankan penerbangan walaupun rugi, cuma biar slotnya nggak dicabut. Ini kayak lo sewa kios di pasar yang rame, walaupun hari itu sepi, lo tetap buka toko biar orang nggak bilang kios itu kosong, ambil aja. Dan slot itu punya politiknya sendiri, karena menyangkut bandara, regulator, dan kepentingan ekonomi yang lebih besar dari satu perusahaan. Ya, sekarang kita balik ke pertanyaan awal, kenapa masih ada orang yang mau bikin maskapai? Selain 3 alasan besar tadi, ada juga motif psikologis yang nggak bisa diabaikan, status. Punya maskapai itu prestis. Lo punya brand yang terbang melintasi negara, lo punya akses ke jaringan, lo punya panggung global. Ini kayak punya klub sepak bola, walaupun sering rugi, tapi pemiliknya dapat status sosial dan pengaruh. Dan pengaruh itu kadang lebih bernilai dari laba. Apalagi kalau lo punya bisnis lain yang bisa diuntungkan oleh akses, koneksi, dan panggung itu. Nah, bicara kartu kredit, gue pengen lo kebayang seberapa bank-like bisnis loyalty ini. Misalnya, ada bank yang mau bikin kartu co-brand. Mereka butuh insentif biar orang mau daftar. Mereka beli miles dari maskapai, katakanlah miliaran miles. Maskapai dapat uang cash. Bank kasih miles itu sebagai bonus welcome atau reward belanja. Konsumen seneng karena merasa, wah gue nabung poin buat terbang gratis. Tapi di sisi lain banyak poin itu nggak pernah dipakai atau dipakai dengan nilai yang lebih rendah dari yang dibayangkan. Ada yang keburu expired, ada yang males cari kursi award, ada yang akhirnya tuker buat barang yang nilainya kecil. Di situ maskapai tetap diuntungkan karena mereka sudah menerima cash di depan, sementara biaya miles itu baru muncul kalau miles benar-benar ditebus. Kalau lo mau analogi yang lebih nyantol, miles itu kayak koin game online. Developer bikin koin dengan biaya hampir nol, lalu jual paket koin ke pemain. Pemain pakai koin buat beli skin. Skin itu digital, tapi uangnya nyata. Maskapai mirip, miles digital, duitnya nyata. Bedanya, di dunia penerbangan, skinnya adalah kursi dan perjalanan. Makanya ada yang bilang maskapai itu perusahaan finansial yang nyamar jadi perusahaan transportasi. Tapi jangan salah, ini bukan berarti maskapai selalu jahat atau main model bisnis. Ini cuma realita model bisnis.
Karena kalau mereka cuma ngandelin tiket, dengan biaya segede itu, margin tipis, mereka gampang tumbang. Jadi mereka cari sumber pendapatan yang lebih stabil. Ancillary dan loyalty itu lebih stabil daripada tarif tiket yang tergantung musim, pesaing, dan geopolitik. Geopolitik juga gila pengaruhnya. Satu konflik di satu wilayah bisa bikin rute udara berubah, jarak tempuh nambah, biaya fuel naik, jadwal kacau. Satu kebijakan visa bisa bikin demand turis naik turun. Satu wabah bisa bikin orang takut terbang. Di industri lain, lo bisa pivot cepat. Di penerbangan, pivot itu mahal karena pesawat itu spesifik, jadwal kru spesifik, slot spesifik. Ini seperti lo punya restoran fine dining, tiba-tiba orang pada diet. Lo bisa jual salad, tapi dapurnya keburu kebesaran dan biaya sewanya tetap jalan. Makanya, maskapai suka ngomong kami rugi karena faktor eksternal. Kadang itu benar, kadang itu juga tameng. Tapi intinya, industri ini memang sangat sensitif. Dan sensitif itu bikin investor deg-degan. Jadi kalau ada pihak yang tetap masuk, berarti mereka punya alasan kuat. Entah mereka punya dukungan negara, entah mereka punya ekosistem, entah mereka punya akses murah ke modal, entah mereka jago main revenue dan loyalty. Gue juga mau bahas sedikit soal leasing, karena banyak orang kira maskapai beli pesawat cash. Nyatanya, banyak pesawat itu disewa lewat leasing company. Jadi maskapai bayar sewa bulanan mirip cicilan. Kelebihannya, mereka nggak keluar uang besar di awal. Kekurangannya, mereka terikat kontrak dan kalau demand turun, bayar tetap jalan. Di masa krisis, leasing ini bisa jadi beban berat. Makanya saat krisis besar banyak maskapai negosiasi ulang, minta keringanan atau pensiun dini pesawat tua. Pesawat tua itu boros bahan bakar dan butuh maintenance lebih sering, jadi kadang dipensiunkan demi hemat, walaupun ada biaya restrukturisasi yang bikin laporan makin merah. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin lo makin ngerti kenapa tiket bisa murah banget. Maskapai itu main konsep yang namanya cross subsidi di dalam satu pesawat. Kursi yang lo beli murah itu mungkin disubsidi oleh kursi yang dibeli mahal oleh orang lain yang pesan mepet hari H. Ini kayak bioskop, ada yang beli tiket promo hari biasa, ada yang beli tiket weekend full price. Bioskop tetap jalan karena ada kombinasi. Di pesawat, kombinasi ini penting. Penumpang leisure biasanya pesan jauh-jauh hari dan sensitif harga. Penumpang bisnis sering pesan mendadak dan butuh fleksibilitas. Maskapai mau menangkap dua tipe ini sekaligus. Dan load factor tinggi juga ada risikonya. Pesawat penuh itu bagus buat revenue, tapi kalau pesawat penuh terus, sedikit gangguan bisa bikin penanganan lebih susah. Overbooking misalnya. Maskapai kadang jual lebih banyak tiket dari kursi yang ada karena mereka menghitung selalu ada yang no-show. Kalau semua datang, ya ribut. Tapi kalau mereka nggak overbook, mereka kehilangan pendapatan dari kursi kosong. Ini lagi-lagi permainan probabilitas. Di kepala penumpang, ini kayak kok maskapai nyebelin sih? Di kepala maskapai, ini kayak kalau gua nggak lakukan, gua kehilangan uang. Dan seperti biasa, yang jadi korban sering penumpang yang cuma pengen hidup tenang. Sekarang balik ke negara. Kenapa pemerintah suka banget jaga konektivitas? Karena penerbangan itu punya efek multiplier. Kalau ada rute baru ke destinasi wisata, hotel kebuka, restoran rame, UMKM hidup, pajak masuk, bandara itu jadi pintu ekonomi. Jadi kadang, walaupun maskapai rugi di rute tertentu, rute itu berguna buat ekonomi daerah. Pemerintah bisa kasih subsidi, bisa kasih insentif, bisa kasih keringanan biaya bandara. Ini bukan cuma nyelamatin perusahaan, ini nyelamatin jaringan ekonomi. Kayak lo pelihara jalan tol walaupun nggak langsung bikin duit di kas rumah lo, tapi bikin aktivitas ekonomi jalan. Dan karena efek itu besar, maskapai jadi alat kebijakan. Negara bisa minta maskapai membuka rute perintis, mengangkut logistik darurat, menghubungkan wilayah terpencil. Di situ profit komersial sering bukan tujuan utama. Tujuannya layanan publik dan strategi. Makanya maskapai nasional itu sering punya beban yang maskapai swasta murni nggak punya. Dan beban itu bisa bikin laporan keuangannya kelihatan lebih berat, padahal nilai sosialnya gede. Gue pengen lo lihat juga aspek reputasi. Dalam industri ini, satu kejadian bisa menghancurkan trust bertahun-tahun. Jadi maskapai harus keluar biaya buat safety, compliance, audit, pelatihan. Mereka juga harus investasi di sistem dan budaya kerja. Ini mahal, tapi kalau nggak dilakukan, risikonya lebih mahal lagi. Disinilah perbedaan industri penerbangan dengan industri yang bisa asal-asalan. Lo bisa bikin konten jelek paling viewers kabur, lo bikin penerbangan jelek nyawa taruhannya. Nah, setelah semua itu gue pengen ngerangkum dengan bahasa yang gampang.
Maskapai rugi itu sering karena mereka terjebak antara biaya yang berat dan harga yang ditekan pasar. Tapi mereka masih hidup karena ada aliran uang lain dan ada nilai lain. Tiket itu etalase. Di belakang etalase ada toko grosir, ancillaries, cargo, advertising, loyalty, dan kadang subsidi atau manfaat ekosistem. Dan kalau lo lihat pemain yang masuk, lo bisa tebak motifnya dari situ. Kalau yang masuk negara, motifnya konektivitas dan gengsi. Kalau yang masuk konglomerat pariwisata, motifnya funnel pelanggan. Kalau yang masuk pemain finansial, motifnya arus cash dari kartu kredit dan loyalty. Gue yakin setelah denger ini, lo bakal lebih peka tiap kali lihat promo. Lo bakal sadar, oh ini mereka lagi ngisi kursi. Lo bakal sadar, oh ini mereka lagi ngejar slot. Lo bakal sadar, oh ini mereka lagi dorong pembayaran pakai kartu co-brand. Jadi lo sebagai penumpang bisa lebih cerdas, nggak harus jadi paranoid, tapi ngerti permainannya, biar nggak gampang kejebak judul. Dan terakhir, gue pengen lo inget satu metafora yang gue suka. Penerbangan itu seperti ngebangun jembatan udara. Jembatan itu mahal, perawatannya mahal, tapi begitu jembatan ada, seluruh kota di dua ujungnya bisa berkembang. Maskapai adalah operator jembatan itu. Kadang mereka ngeluh karena biaya cat dan baja mahal, tapi masyarakat tetap butuh jembatan. Makanya bisnis ini kelihatan selalu di tepi jurang, tapi tetap ada yang mendorongnya berjalan. Karena nilai yang dibawa bukan cuma keuntungan kasir hari ini, tapi koneksi yang bikin banyak bisnis lain bisa hidup besok. Jadi kalau ada teman lo bilang maskapai mah rugi terus ngapain? Lo bisa jawab santai, rugi di tiket itu cerita depan layar. Di belakang layar mereka punya banyak mesin duit dan punya banyak alasan yang gak selalu bisa diukur pakai laba bersih. Terus lo senyum, lo buka boarding pass, lo duduk dan lo sadar. Lo lagi naik salah satu sistem ekonomi paling kompleks yang pernah dibangun manusia, yang tiap hari beroperasi sambil menghadapi cuaca, minyak, regulasi, kompetisi, dan netizen yang marah karena koper disuruh timbang ulang. Oh ya, ada satu hal lagi yang sering bikin orang salah paham. Maskapai rugi itu kadang karena cara akuntansi juga. Misalnya, pesawat itu aset yang nilainya besar, dan tiap tahun ada depresiasi. Depresiasi itu bukan uang yang keluar hari itu, tapi dicatat sebagai beban. Jadi laporan rugi bisa kelihatan parah, padahal cash flow-nya belum tentu seburuk itu. Sebaliknya, ada juga maskapai yang cash flow-nya jelek, tapi laporan kelihatan oke karena permainan waktu pembayaran dan penerimaan. Makanya kalau ngomong rugi, kita harus tanya rugi di mana, rugi karena apa, rugi di tiket doang, atau rugi di semua lini. Dan kalau lo pengen tes logika cepat, tanya gini, maskapai itu banyak duit masuknya dari mana? Kalau cuma dari tiket, mereka rapuh. Kalau mereka punya loyalty kuat, punya kerja sama bank, punya ancillary yang jalan, punya kargo yang stabil, mereka bisa lebih tahan. Bahkan ada maskapai yang sengaja bakar uang dulu buat ngambil pangsa pasar. Sama kayak startup yang dulu bakar promo. Bedanya, startup bisa bakar promo dengan server, maskapai bakar promo dengan mesin yang beneran bakar bahan bakar. Jadi taruhannya lebih keras, lebih nyata, dan lebih mahal. Terus, coba lo pikirin juga sisi konsumen. Kita suka banget sama harga murah, tapi kita juga suka marah kalau pelayanan gak sempurna. Kita pengen tiket murah, tapi pengen bagasi gratis, pengen kursi lega, pengen tepat waktu, pengen snack, pengen bandara gak macet. Itu kayak lo pengen makan enak di warteg harga anak kos tapi rasa fine dining. Ya, susah gengs. Model bisnis low cost itu memang memecah layanan jadi item-item terpisah, biar lo bisa pilih sesuai kebutuhan. Jadi kalau lo beli yang paling basic, ya jangan kaget kalau semua hal lain jadi add-on. Akhirnya balik lagi ke satu kalimat tadi, maskapai itu jual arus, dan arus itu punya nilai sosial dan politik. Ketika satu rute dibuka, satu kota bisa kebagian peluang kerja. Ketika satu bandara jadi hub, bisnis logistik tumbuh. Ketika satu maskapai punya citra bagus, pariwisata negara ikut ke bawah. Bahkan ketika satu program miles jadi populer, bank-bank bisa jual kartu lebih gampang. Jadi walaupun laporan keuangan maskapai kelihatan kayak drama sinetron, ekosistem di sekitarnya sering ketawa karena dapat manfaat. Jadi kalau hari ini lo lihat promo lagi, gue nggak bilang jangan beli. Beli aja kalau cocok, tapi beli dengan sadar. Sadar bahwa murah itu hasil matematika, hasil perang pasar, dan hasil desain bisnis. Sadar bahwa di balik satu kursi Rp0 ada biaya yang digeser ke bagasi, ke kursi, ke makanan, ke kartu kredit, ke poin. Dan sadar juga bahwa industri ini bukan cuma soal profit, tapi soal konektivitas yang bikin dunia bergerak. Udah segitu dulu bro.
Kalau lo setuju atau punya pengalaman paling apes di bandara, tulis di komentar. Siapa tahu kisah lo lebih pedih daripada kisah gue yang kebawa judul promo 0 rupiah tapi ujungnya bayar bagasi. Yang penting sekarang lo ngerti, di dunia penerbangan yang terbang bukan cuma pesawat. Yang terbang juga strategi, gengsi, dan duit. Sebelum gue bener-bener cabut, gue lempar satu gambaran terakhir biar kebayang betapa tipisnya margin. Bayangin satu penerbangan bawa 180 orang. Kalau laba bersih per penumpang cuma sekitar harga semangkuk bakso, berarti total laba bersih satu penerbangan itu mungkin cuma setara satu motor bekas, sementara nilai pesawatnya ratusan juta dolar. Jadi satu kesalahan kecil, satu hari cuaca buruk, satu kenaikan fuel, satu gangguan sistem bisa langsung ngapus laba banyak penerbangan. Itu sebabnya maskapai kelihatan gampang banget stres, gampang banget merah, dan gampang banget jadi bahan meme. Makanya mereka obses sama angka-angka kecil, menit turnaround, liter fuel, persen keterisian kursi, dan biaya per kursi per kilometer. Buat kita kedengarannya ribet, tapi buat mereka itu napas. Kalau lo pernah heran kenapa pramugari ngajak lo masuk cepat, kenapa boarding ditutup tegas, itu karena setiap menit pesawat parkir adalah duit yang kebakar. Pesawat itu harus terbang biar hidup. Dan disitulah jawaban besarnya. Orang tetap bikin maskapai bukan karena mereka cinta rugi, tapi karena mereka cinta kontrol atas arus, dan arus itu bikin semua bisnis lain ikut hidup.